Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Blangkon Revolution. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas seputar YouTube lagi ya teman-teman. Ini terkhususkan untuk para YouTuber pemula yang mungkin baru terjun atau mungkin sudah terjun tapi masih setak-setak begitu saja ya channelnya teman-teman. Nah, ini ada beberapa cara yang memang benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi ini untuk mengembangkan channel kita gitu, channel para YouTuber pemula. Saya juga masih tahap belajar. Mari kita sama-sama belajar bersama di sini teman-teman. Mungkin kalau ada salah atau dalam penyampaian ini ada yang kurang pas, teman-teman bisa komen di kolom komentar, bisa saling berbagi lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui, mungkin teman-teman lebih tahu atau gimana, bisa saling berbagi di kolom komentar. Oke, apakah yang perlu kita lakukan sebagai YouTuber pemula ini agar channel kita itu berkembang ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang memang harus benar-benar teman-teman perhatikan ya, memang harus teman-teman itu lakukan gitu. Yang pertama adalah channelnya teman-teman itu memang harus konsisten dalam satu niche gitu teman-teman ya, itu harus dalam satu niche gitu. Apa maksudnya satu niche? Yaitu satu tema atau satu topik gitu teman-teman. Mungkin para YouTuber pemula ada yang belum tahu apa itu niche ya. Niche itu adalah kontennya teman-teman itu satu niche, itu ya satu tema, satu topik gitu teman-teman. Jika kontennya teman-teman itu membahas tutorial atau konten game atau konten ya terserah teman-teman gitu, yang penting konsisten. Saya contohkan sebagai berikut, yaitu konten tutorial teman-teman. Nah, kalau tutorial itu memang harus benar-benar konsisten membahas tutorial terus gitu teman-teman. Nah, tutorial pun terbagi beberapa tema gitu teman-teman. Ada yang tutorial YouTube, ada tutorial masak, ada tutorial game dan sebagainya teman-teman. Nah, itu pun tidak boleh dicampur gitu. Jadi kalau teman-teman membahas tutorial masak, usahakan video teman-teman itu tutorial masak semua gitu teman-teman. Jangan dicampur dengan tutorial YouTube, tutorial game dan sebagainya gitu. Ya, konsisten membuat konten tutorial masak. Harus konsisten seperti itu teman-teman, jangan dicampur. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman itu harus konsisten. Apa itu konsisten? Jadi teman-teman itu memang benar-benar harus konsisten dalam melakukan upload. Terkadang YouTuber pemula itu nggak konsisten melakukan upload. Inilah penyebab kenapa channel kita nggak berkembang gitu teman-teman. Nah, yang dimaksud konsisten ya gini teman-teman, saya contohkan. Jika teman-teman itu melakukan upload video seminggu satu kali, itu harus rutin seminggu satu kali. Jangan hari ini upload, minggu ini upload, minggu depan nggak upload, 2 minggu kemudian baru upload, atau bahkan 3 minggu kemudian baru upload. Nah, itu yang membuat channel teman-teman itu sepi, dan subscriber pada lari nggak mau masuk ke channel kita lagi karena kita nggak konsisten dalam penguploadan video gitu teman-teman. Apalagi mereka subscriber setia ya, subscriber setia itu selalu menunggu uploadan dari kita. Kalau kita nggak ngupload, ya udah mereka juga akan males masuk lagi atau kembali lagi ke channel kita gitu. Itu kita harus konsisten. Nah, konsisten itu terbagi dua, yaitu konsisten dalam upload seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Yang kedua adalah konsisten dalam time atau waktu penguploadan teman-teman. Jadi kayak gini, saya contohkan, jika teman-teman itu melakukan upload video itu di jam 9 pagi atau bahkan jam 10 malam malam dan sebagainya, pokoknya jam-jam teman-teman senggang gitu ya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Jika teman-teman itu mengupload jam 9 pagi, usahakan setiap upload itu di jam 9 pagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar subscriber kita itu tahu bahwasanya channel kita itu setiap seminggu sekali selalu upload di jam-jam sekian gitu, jam 9 pagi atau jam 5 sore atau mereka akan stay menunggu uploadan dari kita. Itu teman-teman, tujuannya kita harus benar-benar konsisten seperti itu teman-teman. Nah, setelah konsisten seperti itu, langkah yang selanjutnya kita itu apa? Langkah selanjutnya kita harus mencari judul yang memang benar-benar membuat orang itu ingin mengeklik video kita. Jadi usahakan membuat judul itu memang yang bisa membuat orang itu penasaran gitu. Jangan asal bikin judul asal-asalan, itu nanti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu teman-teman.
Apalagi kita ini hanya apa ya, bukan artis gitu. Mungkin kalau artis mereka membuat judul asal-asalan yang nonton ratusan ribu bahkan jutaan, ya kan. Kalau kita membuat judul asal-asalan yang nonton nul pudul. Jadi usahakan jangan sampai membuat judul itu asal-asalan ya gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita harus membuat judul yang menarik atau membuat orang penasaran, ya kita itu mencari di pencarian YouTube bisa gitu teman-teman. Saya contohkan ketika kita mencari suatu video, kita kan selalu mengetikkan kata kunci atau mengetikkan sesuatu video yang kita cari, ya kan. Nah setelah kita mengetikkan hal itu kan ada itu rekomendasi dari YouTube itu beberapa judul itu 1 sampai 10 itu. Usahakan ambil di nomor 1 sampai 5. Carilah judul yang memang benar-benar bagus menurut teman-teman gitu ya. Itu tujuannya agar apa? Agar video kita itu mampu bersaing dengan video orang lain yang serupa atau yang membahas tema yang sama gitu teman-teman. Nah habis itu ya thumbnail kita juga harus diperbaiki, harus diperjelas. Pokoknya usahakan membuat kata-kata di thumbnail itu yang membuat orang itu penasaran juga gitu teman-teman. Nah itu yang benar-benar harus teman-teman perhatikan ya teman-teman. Mungkin ya terlihat sepele tapi ini sangat bermanfaat bagi kita YouTuber pemula untuk bersaing di dunia YouTube itu. Sekarang teman-teman bisa lihat sendirilah, semakin hari semakin bertambah seorang YouTuber gitu teman-teman. Karena mereka apa? Mereka tahu bahwasanya dari YouTube itu bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit gitu teman-teman. Ya bisa menghasilkan uang jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta gitu teman-teman dari YouTube itu. Mereka mungkin sudah tahu. Jadi saya menyampaikan hal ini sesuai apa yang saya alami selama saya merintis channel saya ini gitu teman-teman. Hal-hal yang saya terapkan itu ya kurang lebih seperti itu, konsisten dalam penguploadan gitu teman-teman. Penguploadan, pembuatan channel, pembuatan, pokoknya dasar-dasar itu memang harus perlu kita lakukan gitu teman-teman. Jika kita itu nggak konsisten, bagaimana channel kita mau berkembang? Kan seperti itu pertanyaannya. Jika kita nggak konsisten dalam pembuatan video, penguploadan video, bagaimana channel kita mau berkembang? Sedangkan subscriber kita itu mungkin menunggu uploadan dari kita, mungkin entah pokoknya dia selalu stay gitu. Kalau kita nggak upload ya otomatis kan subscriber kita itu mencari channel lain yang mungkin membahas hal sama seperti kita gitu teman-teman. Jadi usahakan itu konsisten, jangan males-malesan ya. Mungkin ini dulu dari saya, semoga bisa membantu teman-teman ya dalam mengembangkan channelnya teman-teman, dan mungkin teman-teman juga akan mendapatkan income yang lebih jika teman-teman konsisten. Nah sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam amburadul.